kita sudah kedatangan narasumber yang kita akan membahas berkaitan dengan perihal kenaikan daging sapi ini, yaitu bersama Ibu Diana Dewi selaku CEO dari PT Suri Nusantara, di mana perusahaan ini merupakan salah satu importir dan distributor daging di Indonesia. Baik, kita sapa terlebih dahulu ya Krista ya, Ibu Diana Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Diana Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Wahyu dan Mbak Krisna. Ya, selamat pagi Ibu. Pagi. Ya, Ibu, berkaitan dengan kenaikan harga daging pada saat ini, bagaimana tanggapan Ibu terkait hal tersebut? Ya, kita sangat prihatin sekali ya pada saat begini kan, saat pandemi, semua masyarakat membutuhkan pangan yang bergizi cukup, tetapi ada teman-teman yang melakukan mogok berjualan. Tentunya ini ada pasti penyebabnya. Jadi penyebabnya memang harga sapi hidup itu ada kenaikan dari pemasok, jadi dari Australia, karena kan kita masih belum swasembada, khususnya sapi hidup. Itu masih dari Australia, lebih banyak dari sana. Nah, ini yang terjadi kenaikan dari bulan Juni yang lalu, dari 2020, itu sudah 3 kali sampai dengan hari ini. Kenaikannya juga sangat signifikan. Kalau dirupiahkan sebanyak 13.000 kurang lebih. Nah, ini yang membuat teman-teman pedagang itu merasa bahwa penjualannya juga sepi, kemudian harga naik. Nah, ini yang mengakibatkan mereka khawatir kenaikan ini bukan terhenti sampai dengan saat ini saja, tetapi akan berlanjut. Ini yang didengung-dengungkan oleh asosiasinya. Nah, ini yang mereka akhirnya meminta kepada pemerintah untuk intervensi agar harga jangan sampai terjadi kenaikan yang begitu jauh sekali. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya mogok, Mbak. Baik, Ibu, berkaitan dengan kenaikan harga sapi ini yang terjadi di masyarakat sendiri, sebenarnya dari Ibu sendiri melihat apa yang sebenarnya terjadi, Ibu? Ya, tadi yang sudah saya sampaikan, sebenarnya harga sapi hidup itu memang terjadi kenaikan. Tetapi kita perlu ketahui, Mas, bahwa sebenarnya dalam bisnis sapi itu ada 3 klaster kalau saya menyebutnya. Jadi satu adalah klaster sapi lokal, kemudian ada klaster sapi penggemukan, dan yang ketiga adalah daging sapinya sendiri. Nah, ini yang sebenarnya saling mengisi di dalam pasar sendiri. Kalau kita sebut biasanya ada kenaikan, kemudian penyebabnya adalah biasanya kelangkaan. Nah, kalau terjadi di sapi ini bukan kelangkaan, tetapi di satu klaster itu terjadi kenaikan harga yang sangat melonjak. Nah, ini yang kita merasa bahwa teman-teman belum bisa menyikapi dengan strategi yang baik. Misalnya contoh begini, untuk sapi hidupnya di luar negeri terjadi kenaikan, tentunya ada customer atau pelanggan yang memang membutuhkan substitusi yang lain. Di sini ada substitusinya adalah daging sapi yang memang diimpor juga banyak dari Australia, New Zealand dan Amerika, yang itu yang memang swasta yang mengimpor. Tetapi kalau ada juga dari BUMN, karena terkait dengan kalau kondisi seperti ini, maka BUMN harus hadir. Mereka juga diberikan izin impor, yaitu berupa kerbau. Nah, daging kerbau ini khusus dari India, hanya diimpor oleh Bulog, kemudian PT Berdikari, dan PT PPI, Perusahaan Perdagangan Indonesia. Artinya BUMN ini hadir. Sebenarnya kita masih punya produk substitusinya adalah tadi yang saya sebutkan, ada daging sapi, kemudian ada daging kerbau, tetapi memang bentuknya beku.
Nah, ini yang terjadinya bahwa teman-teman walaupun melakukan pemogokan, tetapi toh customernya tidak teriak. Pembeli juga banyak yang tidak teriak karena mereka masih punya substitusi. Ini yang terjadi, Mas. Oke, baik. Apakah sejauh ini Bu untuk produk sapi sendiri, daging sapi sendiri di Indonesia khususnya tidak mencukupi? Betul, Mbak. Kalau untuk sapi hidup itu yang tadi saya sebutkan ada 3 klaster. Ada sapi hidup khusus dari diimpor memang dari Australia karena memang dekat ya dengan kita, sehingga kalau hidup itu kan riskan di perjalanan. Jadi kita hanya bisa, walaupun ada negara-negara lain yang lebih murah sapinya, tetapi kita hanya mengimpor dari Australia. Kemudian yang kedua adalah sapi lokal. Nah, sapi lokal sendiri ini tidak mencukupi, di mana kita kebutuhan per kapita itu per orangnya adalah 2,6 kilo. Sehingga dengan penduduk 260 juta jiwa, itu kurang lebih sekitar 700.000 ton. Nah, jumlah ini 40% bisa dipenuhi oleh sapi lokal. Yang lainnya harus diimpor. Nah, karena diimpor ada 2. Ada sapi hidup, juga impor, kemudian ada dagingnya yang diimpor. Nah, ini yang membuat kita kalau bisa kondisinya aman terus, itu harus memang ada impor daging sapi, ada impor sapi hidup. Nah, karena ada kenaikan sapi hidup, ini bermasalah kepada kondisi pasar, karena pasar sendiri yang memang membutuhkan sapi hidup. Jadi kita ketahui lah bahwa banyak ibu-ibu lebih suka berbelanja ke pasar-pasar tradisional yang mana di sana menyediakan sapi-sapi yang segar, istilahnya daging sapi segar. Nah, ini yang hasil pemotongan dari sapi hidup yang diimpor dari Australia. Nah, karena masalah climate, sehingga di Australia sendiri harganya naik. Belum lagi ditambah dengan kondisi pandemi yang mengenai shipment, di mana sekarang kan perkapalan shipmentnya itu kan terkoreksi lah, bahwa jumlah banyak shipment dari luar itu terkurangi karena memang ekspor importnya tidak jalan seperti saat sebelum pandemi. Nah, ini berpengaruh sehingga harga shipment-nya tuh tinggi juga. Di sana juga kebutuhan sapinya jumlah populasi sapinya juga mengalami karena Covid juga mengalami sedikit kendala, sehingga harga terjadi kenaikan. Nah, harga kenaikan ini sebenarnya bermula dari ekspornya dari negara asal. Nah, ini berdampak ke Indonesia. Sampai di Indonesia memang mereka masih punya stok yang lama, yang belum harga kenaikan yang drastis saat ini. Tetapi mereka merasa bahwa kalau saya potong, saya kasih ke pedagang, nanti saya tidak bisa beli lagi. Nah, feedlotter kita istilahkannya, mereka adalah pengusaha-pengusaha penggemukan sapi berasal dari Australia. Itu, Mas. Baik, berarti memang bisa dikatakan akar permasalahan ini memang dari pengekspor sendiri ya Ibu ya, yaitu Australia, seperti itu ya Bu? Betul, Mas. Benar. Baik, Ibu, berkaitan dengan masalah ini juga, Ibu sebagai pendistributor ya daging sapi di Indonesia, di seluruh Indonesia, bagaimana cara untuk bisa menenangkan minimal ya Bu ya untuk kepada masyarakat yang ada di bawah? Apakah ada tindakan-tindakan yang dilakukan dari pihak perusahaan, Bu? Iya, kebetulan kami kemarin berkoordinasi dengan APDI, itu Asosiasi Pedagang Dagingnya, baik itu dari DPD maupun DPP-nya. Kebetulan saya sebagai Ketua Kadin DKI Jakarta merasa bertanggung jawab dengan kondisi demikian, kemudian berkoordinasi.
konsolidasi lah. Tetapi sebelumnya kami sudah melaporkan juga kepada Kementerian Perdagangan dalam hal ini. Sehingga saya sampaikan bahwa saya tidak akan melakukan intervensi dengan operasi pasar sebelum kita teman-teman berkonsolidasi. Nah, setelah kami bertemu, kami mengadakan dialog bahwa kami akan support kepada pedagang-pedagang, tetapi kami tidak akan melakukan operasi pasar. Apabila teman-teman tetap mogok, mau tidak mau, yang kami lakukan pasti akan operasi pasar. Nah, seperti di Bekasi sendiri, kami diminta untuk melakukan operasi pasar di kecamatan-kecamatan. Kami bilang jangan dulu, karena ini belum betul-betul chaos lah kami menyebutnya. Jadi kami yakinkan kepada masyarakat maupun pemerintah bahwa daging sapi sebagai substitusi itu ada. Dan kami pertunjukkan ke gudang kami, kebetulan kami ada di gudang di Cikarang, berapa jumlah yang banyak buat masyarakat, baik itu mungkin hanya DKI Jakarta, tapi saya bersedia menyatakan bahwa khususnya seluruh Indonesia kita bisa penuhi 3 bulan ke depan. Untuk daging. Daging itu biasanya digunakan adalah sebagai banyak adalah bahan industri. Karena kita beku ya. Nah, ini salah satu substitusi. Kemudian kita juga undang pedagangnya dengan APDI. Juga kebetulan Pak Menteri Perdagangan tidak bisa hadir karena beliau masih ada di luar. Yang hadir adalah Bapak Sekjen Kementerian Perdagangan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri maupun dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri. Mereka lihat sendiri produknya ada dan cukup jumlahnya betul sesuai dengan data yang saya sampaikan. Kita cukup untuk 3 bulan ke depan. Nah, dari sini pedagang-pedagang merasa bahwa selama ini tidak terinformasi dan mereka merasa bahagia, mereka menyatakan demikian. Ternyata ada substitusi yang mereka cari, yang mereka tidak tersosialisasikan, tetapi setelah mereka diundang oleh Pak Sekjen, kebetulan kemarin izin ke saya untuk juga mendatangkan teman-teman pedagang-pedagang. Kemudian mereka menyampaikan happy sekali bahwa mereka akan mulai berdagang pada hari ini. Itu yang terjadi, Mas. Dan saya menitipkan pesan saja kepada pedagang. Pedagang selama ini tidak membeli kepada saya, karena saya hanya menjual kepada distributor. Kemudian distributor apabila mempermainkan harga, memanfaatkan situasi sekarang yang sedang seperti ini, kemudian mereka menaikkan harga, padahal dari saya tidak ada kenaikan. Saya minta ke pedagang-pedagang untuk langsung melaporkan kepada saya. Sehingga saya akan bisa menegur kepada teman-teman distributor bahwa tidak boleh pada saat kondisi saat ini kemudian dimanfaatkan oleh teman-teman distributor. Itu, Mas. Ya, baik. Berkenaan dengan harga daging sapi tersebut untuk saat ini berkisar berapa ya, Bu? Kalau untuk sapi tadi yang saya sampaikan, Mbak, ini kan ada 3 klaster ya. Ada sapi hidup, ada sapi lokal istilahnya, sapi impor. Nah, kalau sapi-sapi ini adalah dijual di pasar-pasar. Itu berkisar antara harga di 120.000 sampai dengan 140.000. Tapi kalau untuk yang daging beku, itu kita sudah ditentukan oleh pemerintah bahwa HET-nya untuk daging beku tidak boleh lebih dari 80.000. Itu yang sekarang memang harga di pasaran demikian. Jadi ada disparitas harga antara beku dengan yang segar. Baik, dan memang yang permintaan yang paling banyak itu adalah daging segar, seperti itu ya, Bu ya? Betul, Mbak. Betul, Mas. Baik.
Ya Ibu, berkaitan juga dengan situasi seperti ini, seperti Ibu sampaikan tadi bahwa sudah ada tindakan-tindakan preventif dari pihak Ibu sendiri, dari PT, dari perusahaan Ibu sendiri berkaitan dengan yang terjadi di masyarakat seperti seperti itu Ibu. Dan hal ini juga mungkin bisa kita katakan apakah ada oknum-oknum yang bermain di sini Ibu, yang Ibu temukan mungkin atau memang sedang diproses atau seperti apa Bu? Kalau saya melihat mungkin ada yang merasa bahwa akan terancam, itu karena berpikirnya begini, import daging itu khususnya import kerbau itu hanya diperbolehkan untuk BUMN yang tadi saya sebutkan ada 3 BUMN. Ada berdikari, ada PPI, dan Bulog. Nah ini biasanya izin impor ini keluar itu setelah adanya rakortas antara kementerian terkait dengan Kemenko. Nah ini ada teman-teman yang mungkin mengkhawatirkan karena banyak menterinya yang baru, terutama Menteri Perdagangan, ini izinnya nanti terlambat nih. Nah, itu ada satu sisi yang dikhawatirkan. Ini yang menghembus-hembuskan bahwa ini nanti jangan-jangan izin impor lama, kemudian harga naik. Ini dihembuskan ke pedagang. Kemudian yang kedua, tadi yang sapi hidupnya sendiri yang memang bermasalah, harganya naik, ini juga dihembuskan akan naik terus. Karena memang feedlotter belum mendapatkan harga yang terbaru ya, karena harga yang terbaru kan naik tinggi. Nah, ini yang dihembuskan juga bahwa ini harga ini akan naik terus. Kalau pedagang itu lebih suka, kalau naik 10.000 udah 10.000, tapi pasti karena namanya pengusaha inginnya kan kepastian. Nah, ini yang dihembuskan. Jadi menurut saya ini ada informasi yang salah. Kalau informasi yang salah tentunya decision-nya akan salah. Nah ini yang kemarin sudah diklarifikasi ke pedagang bahwa barang substitusi ada, harga juga tidak terjadi kenaikan, mereka merasa akhirnya merasa nyaman. Jadi kalau ada oknum tertentu sih mungkin niatannya bukannya negatif, tetapi memang ada informasi yang disampaikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Artinya tanda kutip ya, mereka merasa khawatir saja, itu dihembuskan. Nah, kemudian pedagang tidak memahami itu, ya dianggapnya betul harga akan naik dan mereka tidak bisa berjualan, apalagi mau hari raya, kemudian kelangkaan barang akan terjadi, kemudian saat ini saat pandemi, pasarnya sedang turun. Nah, mereka merasa bahwa wah mereka juga terancam. Akhirnya sebelum mereka terancam sesungguhnya, mereka akhirnya mengadukan dengan cara mogok. Kalau mogok kan pasti didengar, dia pikir begitu. Nah itu yang kemarin juga saya sudah bicara dengan kebetulan yang datang juga pengurus-pengurus hariannya dari APDI, baik itu dari DPP maupun dari DPD-nya. Kami sudah berkoordinasi, berkonsolidasi, meyakinkan bahwa harga ini bukan ada permainan, tetapi memang harga ini betul dari Australia terjadi kenaikan untuk sapi hidup saja, dan untuk daging sendiri sebagai substitusi itu ada dan tidak ada kenaikan harga yang signifikan. Nah ini yang kita berikan informasi yang sesungguhnya dan mereka menyadari itu dan baik sekali sepertinya mereka sudah memahami dan mendapatkan informasi yang salah. Dan saya yakinkan bahwa apabila mereka tadi yang saya sebutkan apabila mendapatkan harga yang tidak rasional, coba sebaiknya bicarakan kepada kami dan laporkan kepada kami. Kami akan tegur distributornya kenapa harus menaikkan harga. Itu Mas. Ya, baik Bu, kita ke pertanyaan terakhir berkaitan dengan kenaikan harga daging sapi ini. Mungkin ada yang ingin pesan-pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat tentunya.
Ya, kami berharap bahwa masyarakat akan mendapatkan harga yang tetap rasional, kemudian dengan kualitas yang baik, kemudian pedagang juga bisa berjualan kembali, uh, menormalkan kondisi pasar, jangan khawatir, dan kalau memang harga naik, kita mudah-mudahan sebagai pengusaha harusnya adalah pengusaha pejuang sehingga bisa mengambil strategi itu dan kepada pelanggan juga mendapatkan harga yang baik, kemudian pedagangnya juga mendapatkan untung yang sesuai dengan pekerjaannya, hasilnya, usahanya. Itu pesan dari saya. Baik, terima kasih banyak Ibu Diana Dewi atas waktunya serta penenangan ya untuk masyarakat sehingga bisa lebih memahami lagi bahwa yang terjadi itu adalah seperti ini. Iya, baik, terima kasih banyak Ibu Diana Dewi. Ya, selaku CEO dari PT Nusantara Suri Nusantara Jaya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga kita bisa kembali berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.